Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadol. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin hingga dinasti di Andalusia. Baik, awal mula kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar. Nah, dan siapa yang akan memimpin mereka? Dan mulailah dari situ para sahabat bermusyawarah. Maka dimulailah dari situ era Khulafaur Rasyidin dan diikuti oleh dinasti yang sejarah panjang peradaban Islam. Di sini kita masuk ke Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu dimulai pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Jadi 4 khalifah Islam yang dipilih berdasarkan musyawarah dan dikenal. Kenapa? Karena dikenal dengan keadilan serta kesadarannya. Jadi yang 4 khalifah Rasyidin itu, yang pertama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sekarang kita masuk. Jadi yang pertama memimpin Khulafaur Rasyidin itu yang pertama yang memimpin itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu menjabat pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, jadi kepemimpinan Abu Bakar itu ingin menyatukan umat Islam dalam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu banyak juga kaum murtad dan nabi palsu. Ketika kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu banyak kaum murtad dan nabi palsu. Dan dari situlah Abu Bakar itu ingin memerangi kaum murtad itu dan nabi palsu. Dan kepemimpinan Nabi Abu Bakar juga itu memulai kodifikasi Al-Quran. Itu yang saya tahu 3 Abu Bakar dalam memimpin itu. Dan selanjutnya kepemimpinan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memimpin pada tahun 634 sampai 644. Jadi Umar bin Khattab ini dia itu sangat hebat sekali karena memperluas wilayah Islam ke Persia, Syam, dan Mesir. Dan yang kedua itu Umar bin Khattab ini mendirikan sistem administrasi dan pengadilan. Dan kepemimpinan Umar bin Khattab ini yang ketiga itu membentuk lembaga keuangan dan militer. Nah, jadi Umar bin Khattab ini beliau itu sangat bijak karena beliau itu memperluas wilayah Islam itu hingga ke Persia sampai Mesir itu. Nah, yang ketiga setelah Umar yaitu ada Utsman bin Affan. Pada tahun 644 sampai 666 Utsman menjabat sebagai pemimpin. Nah, ketika itu kepemimpinan Utsman bin Affan itu Utsman itu menyusun yaitu yang dulunya itu mushaf yang dinamakan mushaf Al-Quran, yaitu mushaf Utsmani. Dan setelah itu Utsman juga memperluas wilayah juga, meluas Islam semakin luas. Tapi sayangnya Utsman bin Affan ini terjadi ketidakpuasan yang berujung pada pembunuhan beliau. Yang terakhir yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu menjabat dari 666 sampai 661 Masehi. Nah, kepemimpinan Ali ini menghadapi konflik internal, yaitu pada zaman itu terjadinya perang Jamal dan Siffin. Nah, jadi pemerintahan Ali ini
berakhir dengan pembunuhan oleh kaum Khawarij. Jadi dulu itu ada kaum Khawarij. Nah, jadi pemerintahannya Ali bin Abi Thalib ini berakhir karena Ali ini dibunuh oleh kaum Khawarij. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, datanglah antara kaum Ali dan kaum Muawiyah itu konflik. Nah, jadi disitulah didirikan namanya dinasti Umayyah, yaitu yang didirikan oleh Umayyah bin Abu Sufyan. Dan pemerintahan Umayyah bin Abu Sufyan itu dipindahkan ke pusat pemerintahannya itu di kota Damaskus. Dan itu juga pemerintahan dinasti Umayyah itu yang pertama itu menyatukan dunia Islam dari pasca Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya yaitu memperluas wilayah Islam itu ke 3 benua. Keren banget ya. Dan dinasti Umayyah juga yaitu membangun sistem kepemerintahan yang kuat dan struktur, dan menjadi jembatan menuju kejayaan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Dan kenapa setelah itu ada namanya kejatuhan dinasti Umayyah? Yang pertama yaitu karena rakyat itu nggak puas terhadap pemerintahan yang dianggap nepotis dan otoriter. Nah, yaitu munculnya gerakan Abbasiyah yang didukung oleh keturunan Nabi dari jalur Abbas. Dan pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah itu digulingkan oleh dinasti Abbasiyah dalam pertempuran Zab. Jadi yang saya tahu begitulah kepemerintahan dinasti Umayyah. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah, kan dinasti Umayyah itu digulungkan oleh dinasti Abbasiyah, yaitu pertempuran Zab. Nah, sekarang kita masuk ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Sufa, turunan dari Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, itu paman Nabi. Nah, mereka tuh menggulungkan dinasti Umayyah itu. Nah, itu tuh yang dimaksud pada pertempuran Zab. Dan kepemerintahannya itu dipindahkan ke pusat, yaitu ke Baghdad, yaitu Irak. Selanjutnya itu pemimpin pertama. Jadi pemimpin pertama itu yaitu Abu Abbas bin Abu Sufa pada 750 sampai 754 Masehi. Nah, jadi Abu Abbas ini menegakkan kekuasaan yang tegas dan dijuluki pas waktu itu penumpahan darah. Nah, yang kedua yaitu pemimpinnya itu Al-Mansur. Al-Mansur itu memimpin pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Nah, Al-Mansur ini membangun kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Dan kenapa Baghdad itu sekarang itu menjadi pusat pengetahuan? Nah, karena Al-Mansur membangun kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan itu. Dan yaitu yang ketiga itu menata sistem birokrasi dan keuangan. Nah, dan yang saya tahu tuh itu Al-Ma'mun. Tapi sebelumnya ada juga tuh sebelumnya. Al-Ma'mun ini pemerintahan pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, Al-Ma'mun ini beliau tuh mendirikan Baitul Hikmah atau House Wingdom. Nah, yang kedua tuh mendorong penerjemahan karya-karya Yunani dan Romawi ke bahasa Arab. Nah, selanjutnya itu kemajuan dinasti Abbasiyah. Nah, kemajuan dinasti Abbasiyah ini banyaknya ilmu pengetahuan di kota Baghdad itu. Jadi kota Baghdad itu pusat ilmu pengetahuan. Nah, itulah kemajuannya. Nah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.
Nah, yang kedua itu tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizm, Ibnu Sina dan yang lain-lainnya gitu. Dan yang ketiga itu budaya sastra. Perkembangan sastra Arab tuh klasik, karya seperti kitab Al-Fis dan Muqaddimah. Pas awal itu Muqaddimah muncul. Nah, jadi kemunduran dinasti Abbasiyah itu pecahnya kekuasaan dan munculnya dinasti kecil-kecil seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Umayyah di Indonesia dan Buyid. Nah, yang ketiga tuh konflik internal, dan yang keempat itu serangan Mongol. Pada tahun 1268 Masehi, Baghdad itu diserang oleh pasukan Hulagu Khan, yaitu Mongol. Jadi kesimpulannya itu dinasti Abbasiyah itu mereka itu sebagai pemerintahan Islam yang pemerintahnya itu yang berhasil menjadi kota barat itu pusat ilmu pengetahuan dari dunia gitu. Oke. Dan selanjutnya saya di sini akan menceritakan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, setelah dinasti Umayyah di Damaskus digulungkan oleh dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, seorang pangeran Umayyah ini pas Abbasiyah menggulungkan dinasti Umayyah itu ada satu orang ternyata yang melarikan diri ke kota Spanyol, yaitu ke Andalusia, yaitu yang disebut Andalusia. Nah, terus si yang melarikan diri ini yang bernama Abdurrahman. Ia berhasil melarikan diri. Nah, si Abdurrahman ini dia itu mendirikan kekuasaan baru yang menjadi pusat kemajuan Islam di barat, yaitu di Spanyol, di Andalusia itu. Nah, tahap pemerintahannya itu ada Emirat Cordoba, yaitu pada tahun 766 sampai 966 Masehi. Nah, Abdurrahman ini mendirikan dan menyatukan wilayah Islam di Spanyol. Nah, jadi pemerintahannya itu pas waktu itu stabil dan berkembang dalam bidang pertanian dan perdagangan dan militer. Nah, Abdurrahman ini dia itu mengangkat dirinya sebagai khalifah, menyaingi Abbasiyah dan Fatimiyah. Nah, Cordoba ini menjadi pusat pengetahuan, filsafat dan budaya Islam di Eropa. Nah, jadi Abdurrahman ini mendirikan Emirat Cordoba ini sebagai sistem pemerintahan kayak gitu, guys. Nah, jadi kemajuannya itu ilmu pengetahuan yang di Spanyol itu sangat bagus pokoknya, dan ada arsitek dan seni dan toleransi yang di sana itu sangat kuat, dan multikulturalismenya itu. Jadi yang toleransi itu sama yang toleransi beda-beda agama tuh saling berdampingan gitu. Dan ada kemundurannya juga pas waktu zaman Abdurrahman ini Umayyah di Indonesia itu. Nah, pecahnya kekuasaan. Jadi banyak kekuasaannya itu kayak dinasti kecil-kecil itu. Nah, terus serangan dari Kristen, terus sama akhirnya kekuasaan Islam itu di Spanyol. Jadi kesimpulannya itu Umayyah di Andalusia itu dia tuh bagus dan berkembang kekuasaannya itu sampai sekarang, meskipun ada perang internal, tetapi sampai sekarang dikenal oleh pengetahuannya, terus seni arsiteknya kayak gitu. Jadi cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, meskipun saya masih belajar. Saya Muhammad Fadol undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman kalau saya ada salah kata.